Beginilah kondisi banjir di Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. Sudah 3 hari warga harus bersusah payah menerobos jalan yang tergenang mencapai hampir 3 meter lebih. Selama ini belum ada perhatian pemerintah yang lebih karena banyak sekali pengungsi yang tidak menempati posko-posko dan mereka memilih bertahan karena khawatir barang mereka hanyut terbawa arus. Dari sendiri, swadaya dari inisiatif sendiri. Ya, mohon ditanggapi lah, ini kan masyarakat penderitaan istilahnya. Mungkin dari sawit segala harus dihimbau lah kepada masyarakat supaya ngomong aja nggak apa-apa. Supaya ditanggapi gitu. Bahkan oleh masyarakat yang ada sawitnya akibat dompeng. Betul. Bawah pun di dompeng. Ya, air limpah pun kena dompeng, segala sungai banjir. Mohon ditanggapi dari pemerintah. Yang dampaknya kena masyarakat. Kami mengungsi di tempat yang seperti inilah, Pak. Ya. Yang tidak memungkinkan tempatnya. Sudah ada bantuan, Bu? Belum ada. Belum ada. Iya. Udah berapa hari ini, Bu? Baru sehari. Ibu, Kami merasa sangat sedih, merasa susah akibat banjir. Padi beras kami habis. Padi kena banjir. Kami kemarin nanam padi kena banjir juga. Padi yang ada di rumah pun kena banjir. Segala piring, segala pecah, TV, motor kena banjir juga. Tidak bisa diselamatkan, soalnya airnya terlalu dalam. Ibu terpaksa mengungsi di sini? Ya, terpaksa kami harus mengungsi di sini. Ini swadaya sendiri, Bu? Swadaya sendiri, kami bikin sendiri tempatnya. Dari pemerintah belum ada? Belum ada. Belum ada. Ya. Bantuan juga belum ada? Beras atau Bantuan tadi ada beras. Dari apa? berapa banyak? Cuman satu kampel, Satu satu kampel karung. aja? Ya. Kampel 15 kilo. Yang Itu lainnya cukup, belum Bu? ada. Itu cukup? Tidak cukup, masih kurang. Apa yang Ibu butuhkan? Makanan segala, obat, makanan Sudah terasa pusing-pusing, sakit? ada. Udah ada yang pusing tadi. Ada. Inilah berasnya, Ibu ya. Masih dapat diselamatkan, Bu, ya. Anaknya udah 5. Ini padinya. Lihatkan sini, Bu, tunjukin dekat-dekat. Yang Pakai. Tunggu katanya tuh, betul gak tuan rumah. Mulai kemarin sore, Tiba-tiba gitu, Pak? ya tiba-tiba. Mulai air naik itu kira jam 11 siang. Bapak mengungsi? Mengungsi rumah teman. Teman ya, Pak ya? Ya, Sejauh ini udah ada terima bantuan, Pak? belum ada, Belum ada ya? belum ada. Bapak lagi sakit ya ini? Sakit mata. Sakit mata? Iya. Karena banjir ini ya? Iya. Bantuan obat-obatan sudah Bapak udah periksa belum? Tadi udah pergi tapi obatnya belum datang. Belum datang? Iya. Jadi Bapak tetap bertahan dengan kondisi begini ya? Iya. Jadi kami ini udah 2 malam lah ngungsi malam ini. Tidur pun nggak?
sakit perut, ada yang pusing kepala, katanya kena air selama 4 hari itu berturut-turut. Macam saya kan 4 hari berturut-turut, jadi kepala pusing, demam. Baru hari ini bisa keluar. Bantuan yang sudah terima apa aja? Bantuan yang sudah terima beras 2 kilo. Hari ini 2 kilo, besoknya 2 kilo, Indomie 5 bungkus. Nah itu yang sering datang. Hanya 2 macam itu aja. Dari mana itu, Pak? Itu katanya sih dari Singkawang, katanya dari rumah sakit Singkawang. Ada yang dari partai katanya. Ada juga katanya dari partai. Dari komunitas apa? Nah dari komunitas ini Pemda belum ada, masih ada juga yang pertama dari Tembak. Apa sih Pak? Bantuan beras jam 4 9 kampel. 9 kampel Ya, itu dibagi 2 dusun ini. 4 RT. Kemana warga sekarang, Pak? Sudah kembali ke rumah? Belum, ada yang baru berangkat. Warganya baru berangkat sana. Baru berangkat ke ladang, sawah. Ada yang ngumpul-ngumpul ini yang sempat lah. Kalau tanaman dan hewan piaraan itu apa aja yang hilang? Oh, kalau hewan piaraan seperti babi, ayam tuh banyak yang mati. Banyak yang mati? Banyak yang mati. Seperti ayam, babi, itu yang banyak yang mati. Kalau barang-barang yang perabot-perabot rumah tangga itu banyak yang hanyut. Yang kena banjir lah, yang hanyut. Kalau kayak gitu kerugian berapa? Ya kalau menurut kerugiannya mungkin sekitar berapa juta ya. Soalnya yang kena banjir kan sebelah sini. Saya pun kurang juga memperhitungkan lah biaya mereka yang hanyut. Ada yang hilang lemari, katanya sampai 3 buah lemari habis. Nah, TV terendam air, kulkas terendam air. Nah itu yang kerugian mereka. Tapi serah terima dong. Enggak kasih kuncinya ke bawah. Nama kunci jangan Pak. Nama kunci. Kalau hujan gimana? Dari kampung. Kalau bisa, siapa di sini yang Ibu di sana dekat Pak. Pada sore hari ini kita kedatangan sebelum kita memulai acara ini Bapak-bapak, karena kita sama barangkali seperti menyampaikan tadi datang kembali adalah akibatnya lama adanya. Sekaligus saya memperkenalkan kepada mereka, memperkenalkan ada lembaga Front Pembela Dayak, memperkenalkan ada lembaga yang lain nanti kawan-kawan saya sendiri yang memiliki lembaga itu memperkenalkan, sekaligus supaya mereka tahu bahwa ada tokoh dari kita Dayak yang maju sebagai calon DPD RI mewakili Kalimantan Barat, yaitu Petrus S.A. Mungkin nanti ada kawan-kawan saya dari lembaga PIKI, dari lembaga PD untuk bisa juga ikut berkomentar sama-sama dengan saya karena kami satu rombongan. Menyikapi banjir ini gimana, Bang? Menyikapi banjir ini seharusnya baik dari pemerintahan desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten dan provinsi tidak hanya sekedar beri bantuan seperti ini, harus
didata semua apa-apa yang sudah kehilangan oleh mereka, baik ternak, baik tanaman mereka, apa semua, supaya pemerintah lebih memfokuskan bantuan kepada mereka. Mungkin ada bibit-bibit mereka yang sudah habis, ada ternak mereka yang sudah habis. Ya pemerintah tidak hanya sebatas memberi bantuan yang sementara, yaitu makanan ataupun selimut, tetapi bantuan yang supaya mereka kembali menjalankan kehidupan mereka sebagai petani apa semua, supaya mereka bisa bangkit kembali ekonomi mereka. Jadi seperti bantuan bibit, bantuan modal, bantuan daripada ternak, apa saja yang supaya ekonomi itu cepat bangkit, tidak lama mengalami proses kebangkitan daripada ekonomi. Dan saya mengharapkan supaya baik pemerintah provinsi, kabupaten, lewat pemerintahan desa, kepala desa, dan camat untuk sampaikan ini, supaya bantuan itu terus mengalir sampai benar-benar kita melihat kehidupan masyarakat yang terkena banjir itu bisa normal kembali. Saya sudah dikenal barangkali oleh masyarakat kita. Nama saya Pak Henry Lisar. Saya mewakili organisasi baru, yaitu Perhimpunan Intelektual Dayak Indonesia, yang dalam waktu dekat akan kita deklarasikan. Dan ini juga adalah organisasi Dayak yang pada tingkat nasional juga ingin membantu masyarakat kita, bukan saja hanya orang Dayak, tapi juga etnis dan yang lain-lainnya. Kami memang sudah berbuat, walaupun kita belum dideklarasikan, tetapi kami berbuat melalui banyak organisasi, dan termasuklah organisasi ini yang disebut dengan PD, singkatan dari Perhimpunan Intelektual Dayak Indonesia ini. Nah, dalam rangka kita menyikapi banjir ini, saya selalu mengatakan bahwa tidak hanya berpikir untuk jangka pendek. Jangka pendek seperti sekarang ini, bantuan-bantuan yang sifatnya instan, bantuan-bantuan yang sifatnya sementara saja. Tetapi untuk jangka panjang itu perlu dikaji, dipikirkan dengan baik, supaya ini dapat mengayomi masyarakat kita untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak berpikir untuk diri kita sekarang saja yang hidup pada hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita nanti. Terutama adalah program pemerintah yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat kita, untuk jangka panjang, yaitu kebijakan. Kita tahu bahwa di tingkat pusat itu ada dana reboisasi yang seharusnya hasil hutan itu kembali kepada daerah 40%. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk penanaman hutan kembali, tetapi betul-betul di-manage dengan baik. Pengelolaannya itu harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga barang itu betul-betul berhasil dengan baik ke depan. Sebab banjir ini semakin hari, semakin tahun, semakin membahayakan kehidupan manusia ini. Ini luar biasa. Nah, saya sangat tertarik untuk turun ke lapangan untuk melihat banjir, karena saya ingat masih kecil dulu, banjir itu tidak separah sekarang. Sekarang ini tadi 3 hari katanya terendam, sampai ke leher kita orang dewasa. Apa yang bisa dibuat? Untuk sumber-sumber kehidupan sudah habis. Seperti karet hilang kepala tempurungnya, untuk menoreh karet tidak bisa lagi. Kemudian panen untuk ladang dan sawah sudah habis, terpipis habis, membusuk, tidak bisa diharapkan barangkali akibatnya untuk jangka panjang. Untuk tahun depan ini barangkali pangan kita akan berkurang dari masyarakatnya. Berarti kita perlu mengimpor, mendatangkan dari luar. Yang pertama memang kita ingin lihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang kena banjir. Jadi ada beberapa kecamatan di Kabupaten Landa ini yang memang cukup parah kita lihat. Kemudian kalau kita lihat tadi waktu berangkat, ini air ini kan tidak nyasar ke dekat Mempawah. Nah, ini juga perlu antisipasi oleh semua pihak, termasuk masyarakat sendiri. Saya melewati air tadi juga ngeri. Kalau saja ada korban jiwa, ini satu. Dan jangan kita anggap enteng, jangan juga kita remehkan. Ini hukum alam. Itu satu. Yang kedua, memang bagaimanapun kita harus tanggap
menyikapi persoalan ini. Lebih-lebih masyarakat yang kena langsung. Tadi katanya di desa ini, di dusun ini ada 21 keluarga yang betul-betul terendam 100% rumah mereka. Semua habis harta benda. Nah, ini kan perlu didata. Bagaimana 2-3 hari ke depan, minggu depan, bagaimana anak-anak mereka sekolah, bagaimana mereka bisa makan. Ini perlu diperhatikan, perlu ditindaklanjuti upaya-upaya supaya masyarakat tidak merasa ditinggalkan. Lebih dari itu, saya pikir perlu juga menghibur mereka secara psikologis. Ya, jangan ini dianggap enteng. Misalnya anak-anak mereka yang begitu tiba-tiba melihat air datang, itu mereka bisa jadi trauma. Suatu saat mereka tidak berani ke air. Suatu saat mereka kalau melihat air nangis. Ini kan akibat. Ya, terapi ini juga penting. Di sisi lain, pengobatan untuk masyarakat. Pasca banjir ini pasti banyak penyakit yang akan muncul. Oleh karena itu perlu barangkali semua pihak, ya, termasuk masyarakat, bergandengan tangan, bergotong royong. Segala sesuatu yang dirasakan perlu segera dilaporkan ke posko-posko, ke pemerintah setempat, ya, supaya semua itu bisa segera ditangani. Untuk langkah ke depan, jangka panjang, ya, pertama memang kesehatan masyarakat, yang kedua memang pendidikan. Yang paling